Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli sofa wa sahbihi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah malam ini dengan membaca 1-3. Kemudian kita sempurnakan dengan salat amrik. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa syurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin 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 ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul anwar al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah al-imam asy-syekh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa aada alaina min barakatihi wa afada alaina min nafahati fid dharaini amin. Sanadut talqin as-sufi. Wa amma bayanu mustanadil qaum fi talqinihim kalimat la ilaha illallah lil muridin. Wa bayanu ma qalahul asyakhu fi adabi dzikri. Wa bayanu izzatit talqin. Wa bayanu fawaida tata'allaqu bidzikri. Fa'lam rahimakallah. Maka ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini kalimat yang disampaikan oleh Syekh Sya'rani, diawali dari kata fa'lam, berarti apa yang akan disampaikan ini sebagian besar belum diketahui. Kemudian beliaunya mendoakan kita semua semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, untuk bisa menerima sekaligus memahami teks yang akan disampaikan. Annahu warada talqinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabahu kalimat la ilaha illallah jama'atan wa furada. Bahwa
telah datang riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah mentalkin para sahabat kalimat la ilaha illallah. Rasulullah mentalkin para sahabat ini jama'atan wa furoda, baik secara berjamaah maupun secara individu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menyampaikan bahwa ada satu riwayat di mana riwayat itu menjelaskan tentang talqin zikir yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat beliau. Dari sini kita menjadi tahu bahwa talqin zikir yang dilakukan oleh para masyayikh sufi itu tidak muncul begitu saja. Mereka bukan membuat hal baru. Mereka melakukan talqin zikir itu bersumber dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Dari sini talqin zikir, amalan talqin zikir itu bukan tidak ada di zaman Rasulullah atau muncul akhir-akhir setelah era tabi'in. Enggak. Talqin zikir itu sudah dicontohkan sendiri oleh Rasulullah. Nah, para masyayikh sufi melihat riwayat talqin ini, mereka menjadikan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat beliau, inilah titik awal terbentuknya sanad rohani atau silsilah zikir. Di silsilah zikir ini dari Rasulullah kepada para sahabat, kemudian diwariskan kepada tabi'in, generasi setelah sahabat, dari tabi'in diwariskan kepada tabi'ut tabi'in, terus diwariskan dari generasi ke generasi sampai para masyayikh sufi di zaman ini. Jadi metode talqin zikir yang dilakukan oleh para syekh sufi, para guru mursyid itu meneladani talqin zikir yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, sanad para guru mursyid ini tersambung sampai kepada Rasulullah. Jadilah kemudian talqin zikir, apa yang ditalqinkan oleh para guru mursyid kepada murid-muridnya ini, ada aliran keberkahan. Ya tadi silsilahnya yang senantiasa tersambung tadi. Jadi talqin zikir kalimat tauhid la ilaha illallah ini bukan sebuah amalan baru, melainkan ittiba Rasul, ittiba Nabi. Wa tasalsalatis silsilatu min kullin min hali jama'atin ma'ati soli sanatihim. Dan rantai silsilah ini terus bersambung dari masing-masing sahabat kepada jamaah sesudahnya dengan sanad yang bersambung. Jadi terus ada sanadnya.
Jadi, sebagaimana talqin zikir, sanad para syekh sufi, para guru mursyid itu juga ada dasarnya. Jadi, akarnya ya dari para sahabat. Para sahabat mewarisi zikir langsung dari Rasulullah. Dari masing-masing sahabat ke tabi'in. Terus ke tabi'ut tabi'in. Terus sampai kepada syekh sufi di zaman sekarang. Nah, ada kesinambungan sanad ruhani. Dari kesinambungan sanad ruhani ini, zikir yang diajarkan oleh guru mursyid, Syekhut Thariqah, ini sah, ini sahih, benar adanya. Dan memiliki kekuatan ruhani. Penuh dengan keberkahan. Karena tersambung kepada sumber aslinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farawa al-Imam Ahmad wal Bazzar wa Tabrani wa ghairuhum bi isnadin hasan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman mujtami'an ma'a ashabihi faqala hal fikum gharib, yakni ahlal kitab. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, dan Imam Tabrani. Serta selain mereka, banyak berarti riwayat hadis ini. Bi isnadin hasan, sanadnya hasan, sanadnya bagus. Bahwasanya pada suatu hari, Rasulullah berkumpul bersama para sahabat beliau. Begitu para sahabat kumpul, Rasulullah lalu bertanya, hal fikum gharib? Apakah di antara kalian ada orang asing? Yakni ahlal kitab. Yang dimaksudkan di sini adalah ahli kitab. Qalu la ya Rasulullah. Mereka menjawab, mereka para sahabat menjawab, tidak ada, wahai utusan Allah. Fa'amaro bighalqil bab. Kemudian beliau memerintahkan agar pintu ditutup. Jadi yang pertama, hadis ini sanadnya hasan, tidak perlu diragukan. Ya hadis inilah dalil utama talqin zikir secara berjamaah. Jadi kalau ada orang tanya, apakah ada dalil Quran hadisnya talqin zikir itu? Ini dalil hadisnya. Maka ya talqin zikir itu sunnah, bukan bid'ah. Nah, hadis ini juga menjadi dasar adab dalam talqin. Jadi dalam mentalqin zikir itu juga ada adabnya. Dasarnya hadis ini. Ketika seorang mursyid mentalqin zikir, mentransmisikan zikir kepada para muridnya, ada adab talqin yang harus disertakan. Yang pertama, talqin zikir itu bersifat rahasia. Yang kedua, talqin zikir itu harus dijaga dari orang yang tidak sejalan, orang yang tidak sepaham. Yang ketiga, adabnya adalah menjaga kemurnian talqin zikir. Maka makna perintah Nabi untuk menutup pintu. Jadi ketika sudah kumpul, kemudian ditanya apakah ada orang asing? Tidak, wahai Rasulullah. Tutup pintunya.
Apa makna dari perintah Rasulullah menutup pintu itu? Menurut para sufi, talqin zikir itu ibadah khusus. Makanya orang yang dikehendaki mengikuti talqin zikir, dia mendapatkan hidayah khusus. Dan apa yang disampaikan dalam prosesi talqin zikir itu juga bersifat khusus. Talqin zikir itu hanya layak diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan. Belum jadi murid, masih calon murid yang telah memenuhi persyaratan. Jadi, apa syarat untuk mengikuti talqin zikir? Masing-masing sesufi menentukan sendiri-sendiri. Secara garis besar, syarat untuk mengikuti talqin zikir adalah sang calon murid menunjukkan kesungguhannya, terlihat sidqnya, kemudian menunjukkan keikhlasannya, ikhlas. Dan yang ketiga, siap menerima amanah zikir. Ini syarat untuk mengikuti talqin zikir. Sidq, ikhlas, dan menjaga amanah. Siap mengamalkan zikir yang ditalqinkan oleh guru mursyidnya. Yang kedua, talqin zikir itu memiliki rahasia ruhani. Ada asrar ruhaniyah di dalam prosesi talqin zikir itu. Tidak sembarangan. Makanya talqin zikir itu hanya layak diterima oleh orang-orang yang beriman. Ini syarat utama juga. Ada rasa percaya kepada syekh sufi, kepada guru mursyid. Semakin tinggi rasa percayanya, ya, semakin ia mendapatkan asrar ruhaniyah, rahasia-rahasia ruhani dari guru mursyid. Nah, dari sinilah kemudian talqin zikir itu harus dalam satu tempat tersendiri agar rahasia ruhani ini tetap murni. Makanya kalau disampaikan, sampean setelah mengikuti talqin zikir, apapun yang sampean alami di prosesi talqin zikir itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ya, boleh cerita hanya kepada guru mursyid. Ya, perintah Nabi menutup pintu ini juga bisa dimaknai memutus hubungan, memutus pandangan hati dari hiruk pikuk duniawi, agar seluruh perhatian tercurah penuh kepada Allah. Begitu pintu ditutup, orang yang akan ditalqin zikir, ini hatinya, pandangan hatinya ke duniawi ini harus diputus. Prosesi talqin zikir itu bersifat pribadi. Urusan pribadi seorang calon murid dengan Allah. Makanya agar transmisi zikir, talqin zikir itu bisa didapatkan, diraih seorang peserta talqin zikir harus memutus hubungan dengan dunia luar. Jadi hatinya harus ditutup rapat dari selain Allah.
Gini, saat prosesi talqin zikir, ini sebelum talqin zikir sudah diingatkan, sudah diberi orientasi bahwa segala bentuk urusan duniawi untuk sementara waktu tinggalkan. Semalam mulai jam 12 malam sampai prosesi talqin zikir selesai, yaitu setelah subuh, ini memutus hubungan dengan dunia luar. Hatinya yang masih condong kepada duniawi, kepada syahwat, ego, nafsunya yang masih dominan seperti itu, harus ditutup. Di nafsunya, nafsu keduniawiannya, egonya harus diletakkan. Apa maksudnya? Agar cahaya zikir ini bisa masuk ke dalam hati peserta talqin dengan sempurna. Wa qala irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah. Jadi setelah pintu ditutup, kemudian Rasulullah bersabda memerintahkan para sahabat, angkat tangan kalian dan ucapkan la ilaha illallah. Ini prosesi talqin zikir yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Menurut para sufi, Nabi memerintahkan sahabat untuk mengangkat tangan itu begini. Setiap gerakan dohir, setiap gerakan lahiriah dalam ibadah, itu ada makna batinnya. Setiap gerakan lahiriah dalam ibadah, itu ada makna batiniahnya. Contoh, ketika talqin zikir ini, begitu tangan diangkat, ya, biasanya tangan ini diangkat, tangan kanan diangkat, ini tidak boleh tingginya melebihi kepala. Dihadapkan ke depan. Nah, begitu tangan ini diangkat, kondisi hati seorang peserta talqin harus pasrah. Pasrah total kepada Allah. Harus meniadakan kekuatan diri. Dan mengakui bahwa segala daya dan kekuatan itu hanya milik Allah. Itu makna pertama. Nah, makna yang kedua dari mengangkat tangan ini adalah simbol dari ikatan ruhani antara murid dengan Allah melalui perantara guru mursyid. Ini ada ikatan ruhani. Begitu diangkat ini nggak main-main. Ya. Jadi dalam proses itu guru mursyid sebagai wasilah. Wasilah yang mengantarkan seorang murid menuju Allah. Jangan salah. Bukan sedang talqin atau berjanji kepada guru mursyid, tapi sedang talqin berjanji kepada Allah. Nih, makna mengangkat tangan ini. Ya ini lambang baiat, lambang janji setia.
berjanji kepada Allah. Komitmen. Para sahabat ditalkin kalimat la ilaha illallah itu. Ini para sahabat janji setia terus berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah. Mengamalkan makna dari kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi proses talqin ya, dengan mengangkat tangan yang itu lambang dari baiat, janji kesetiaan. Ini bukan sebatas ucapan lisan. Ini benar-benar harus dijadikan pegangan hidup dalam perjalanan spiritual seorang murid. Nah, maka diperintahkan mengangkat tangan ini untuk meneguhkan ikatan batin, menguatkan ikatan batin. Seorang peserta talqin, seorang murid ketika dibaiat, ketika ditalqin zikir, yang itu lambang baiat, ia berjanji menjaga kesetiaan dalam berzikir. Janji setia untuk mengamalkan zikir yang ditalqinkan oleh guru mursyid. Nah, ini prakteknya kemudian setelah ditalqin tidak diamalkan. Ini harus diketahui bahwa begitu diperintahkan mengangkat tangan, dijanji setia, ini janji untuk disiplin mengamalkan zikir yang ditalqinkan oleh guru mursyid kepadanya. Kemudian berjanji untuk melakukan tirakat dan diadoh. Berjanji untuk istiqomah fit ta'at. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya di bawah bimbingan guru mursyid. Yaitu mengisi pertobatan. Makanya talqin zikir itu tidak boleh ikut-ikutan. Ketika mengikuti talqin zikir itu tidak boleh ikut-ikutan. Harus berangkat dari kesadaran diri, kesiapan mental, kesiapan kejiwaannya. Siap menerima bimbingan guru mursyid. Siap dibimbing. Siap menghancurkan egonya. Siap untuk suluk. Begitu seterusnya. Jadi dalam sabda Nabi tadi, waqala irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah. Yang pertama, para sahabat diperintahkan untuk mengangkat tangan. Yang kedua diperintahkan atau dituntun, diajarkan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini enggak main-main ini. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang paling agung dalam Islam. Kalimat la ilaha illallah itu inti dari tauhid, inti dari akidah Islam. Dan Nabi sangat menekankan kalimat tersebut untuk diucapkan, untuk terus dizikiri. Sampai melekat di hati. Sampai lisannya basah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian
sampai makna kalimat tauhid la ilaha illallah itu meresap di dalam jiwanya, meresap dalam rohaninya. Di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada 2 poin penting. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Makanya disebut zikir nafi isbat. Nafi ini menafikan, meniadakan segala bentuk sesembahan. Ada sesembahan lahir, ada sesembahan batin. Kita mungkin sudah tidak lagi melakukan sesembahan secara lahir, tapi secara batin bisa jadi ini belum. Nah, kalimat la ilaha illallah, zikir nafi isbat la ilaha illallah inilah yang meniadakan, yang menghapus, yang menghilangkan segala bentuk sesembahan baik lahir maupun batin. Sesembahan batin itu seperti memperturutkan hawa nafsu, membesarkan egonya, lebih mencintai duniawi dibanding ukhrawi, dibanding mencintai Tuhannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah segala bentuk sesembahan baik lahir maupun batin ini ditiadakan, dinafikan, barulah kemudian isbat, ditetapkan, menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak ditaati, hanya Allah yang berhak dicintai, dan seterusnya.